kabar? Bertemu lagi dengan saya Febriani Elvida atau biasa dipanggil Feby dalam seri Selgiroun Deak Sengwal atau kehidupan kampus yang bijaksana. Sebelumnya kita refresh lagi ya materi-materi yang sudah kita pelajari. Kita sudah belajar Aisongo, Aiteo, Kwanyongo, dan juga Soktam. Jadi dari onomatope, mimetik, kemudian apa? Kwanyongo, idiom, dan yang terakhir Soktam atau peribahasa. Teman-teman masih ingat kemarin peribahasanya apa aja? Ada yang udah lupa? Banyak ya. Jadi misalkan apa tuh kemarin tadi tuh? Banyak deh pokoknya yang berhubungan dengan itu tuh. Apa tuh Jara Bogo itu ya, yang dia kaget ternyata bukan Jara, ternyata apa namanya? Cuman ini ya Bam Songi seperti itu. Nah, ada lagi apa kemarin? Banyak banget ya, jadi karena panjang jadi Soktamnya agak susah untuk diingat, tapi nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa mengingat-ingat kembali. Kalau yang kali ini agak sedikit singkat ya, jadi sedikit singkat sehingga bisa gampang dihafalkan. Nanti teman-teman bisa melihat juga kira-kira pelajaran apa sih yang sih kayak peribahasa apa sih yang bisa diambil dari Indonesia ya, bahasa Indonesia seperti itu. Oh, kemarin juga ada yang ini ya, apa namanya, soilko yang ko cinta, itu juga ada ya, ya nasi sudah menjadi bubur seperti itu. Nah, kalau yang kali ini ada berapa sih? Kita akan belajar juga 4 peribahasa. Yang pertama ada nochin 고기가 더 크다. Nah, nochin 고기가 더 크다. Masih sedikit ya, dia singkat ya. Kalau yang kemarin kan agak sedikit susah, sedikit panjang ya. Jadi untuk menghafalkannya juga butuh waktu, teman-teman. Nah, nochin 고기가 더 크다 ini adalah nocida, itu dari kata lepas ya, dilepas gitu ya, atau terlepas kayak gitu ya. Gogi itu apa teman-teman? Daging, atau bisa juga ini mungkin ikan kayak gitu ya. Gogiga to keda, jadi lebih besar ya. Jadi yang terlepas tuh lebih besar, kayak maksudnya yang sesuatu yang kita harapkan terus dia terlepas begitu saja, berarti kayak menyesal seperti itu ya. Kita huehada atau menyesal kayak gitu. Kemudian ada 다 된 죽에 코 풀기. 다 된 죽에 코 풀기. Nah, kita lihat di sini 다 된 죽. 죽 itu adalah apa? Bubur. 다 되다 itu maksudnya yang sudah masak, sudah mau mateng gitu ya. Dia 코 풀기, dia menghembus apa sih namanya, ituin hidung gitu ya. Jadi memainkan hidung gitu ya. Blows one's nose kayak gitu ya. Jadi dia 코 풀기, padahal sudah mau masak itu si siapa namanya, juknya atau buburnya atau rice-nya kayak gitu. Jadi kayak dia menghancurkan semua yang mau selesai kayak gitu ya. Dia menghancurkan semua yang mau selesai, dia menghancurkan semua rencana yang sudah hampir terlaksana kayak gitu. Jadi 다 된 죽에 코 풀기 kayak gitu, menghancurkan sesuatu yang sudah mau selesai seperti itu. Nochin 고기가 더 크다, kayak menyesal gitu. 다 된 죽에 코 풀기 itu adalah menghancurkan sesuatu yang mau selesai kayak gitu. Kemudian untuk yang kedua, maksudnya di halaman kedua ada peribahasa yang ketiga, 가는 날이 장날이다. Nah, 가는 날이 장날이다 itu adalah waktu yang buruk. Maksudnya kok ngepasin ini tapi ternyata negatif gitu. Jadi padahal aku pengen ini tapi ternyata pas sudah kesana nggak ada gitu. Jadi 가는 날이 장날이다 atau bad timing, waktu yang buruk, waktu yang tidak pas kayak gitu ya. Kemudian ada 가뭄에 콩 나듯 한다. 가뭄에 콩 나듯 한다. 가뭄 itu adalah kekeringan. Jadi ketika masa kering, masa apa sih? Bukan pancaroba ya, masa kering atau masa yang pacaklik kayak gitu ya. 콩 나듯 하다. 콩 itu adalah kacang ya. Jadi 나듯 하다 itu maksudnya kayak ada yang kacang yang mau tumbuh kayak gitu. Jadi benar-benar yang sangat susah ditemukan, cuman kayak satu itu aja diantara banyak hal kayak gitu ya, sangat jarang ditemukan kayak gitu. 가는 날이 장날이다, bad timing atau waktu yang tidak pas kayak gitu ya. 가뭄에 콩 나듯 한다 itu yang sesuatu yang sangat jarang ditemukan kayak gitu, karena dia seperti ada di kekeringan tetapi padahal kering gitu ya, ada 콩 나다 kayak gitu ya. Jadi cuma satu gitu yang mau tumbuh gitu ya, bertunas seperti itu. Kita akan lihat bagaimana dia digunakan dalam bahasa Korea ya. Dari pertama tadi apa? 놓친 고기가 더 크다. 놓친 고기가 더 크다. Nah, 놓치다 tadi ya,
terlepas ya, 놓친 yang gitu ya, yang terlepas. 고기 di sini mungkin bisa jadi ikan ya, ikan yang terlepas. 더 크다, lebih besar. Jadi dia menyesal kayak gitu ya. 더 크다, lebih besar. 더 itu adalah lebih, yang lebih-lebih banyak gitu ya, banyak bisa. Jadi makanya di sini pakai 크다, lebih besar. Atau misalkan 덜, 덜 itu adalah kurang. Jadi 더 itu antonimnya adalah 덜. Nah, kita lihat kalimatnya di sini. 그는 미처 참여하지 못한 미팅에 대해 후회하며 놓친 고기가 더 크다고 생각했다. 그는 미처 참여하지 못한 미팅에 대해 후회하며 놓친 고기가 더 크다고 생각했다. Dia itu ya. Dia kita langsung ke yang bagian bawah. 후회하다. Di sini ada 후회하다. 후회하다 adalah menyesal. Jadi dia menyesal tentang apa? Edehe. Di sini ada edehe, itu adalah tentang. Jadi tentang meeting atau pertemuan. 미처 참여하지 못한, yang dia benar-benar tidak bisa berpartisipasi. 참여하다 itu adalah datang atau berpartisipasi. Jadi biasanya kalau 미처 di sini biasanya dia mode negatif. 미처 bla 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 못한. 미처 bla 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 못하다. Kayak gitu ya. Jadi 미처 참여하지 못한 미팅에 대해 후회하며, dia menyesal karena itu ya, dia menyesal akan meeting atau pertemuan yang dia tidak bisa datang, dia tidak bisa berpartisipasi, dan gitu ya, dan 며 itu dan 놓친 고기가 더 크다고 생각했다. Dia berpikir ini ya, maksudnya yang dilepaskan itu lebih berharga, maksudnya 놓친 고기가 더 크다. Dia pokoknya menyesal lah gitu ya. 놓친 고기가 더 크다. Yang apa namanya, ikan yang terlepas itu lebih besar. Jadi maksudnya keuntungan yang dia bisa dapatkan itu terlepas kayak gitu ya. Jadi 놓친 고기가 더 크다고 생각했다, seperti itu. Nah, ini biasanya tadi saya sudah bilang dia menyesal, berarti ada pakai 후회하다. 후회하다 di sini adalah menyesal kayak gitu ya. Kemudian teman-teman bisa mengingat lagi waktu itu kita pernah bilang itago ya. Tago itu adalah, dago itu adalah mendengar dan katanya seperti itu. Kalau di sini 더 크다고 생각하다. 다고 생각하다 itu rago 생각하다 juga bisa. Dia berpikir bahwa. Jadi 생각하다 itu adalah berpikir, kemudian dago di sini bahwa ya. Dan dia di sini bisa pakai kosakata yang kata sifat 크다, atau bisa juga kata kerja seperti itu ya. Nanti kalau misalkan kata benda beda lagi. Oke? Jadi 놓친 고기가 더 크다, ikan yang terlepas lebih besar. Maksudnya dia keuntungan yang dia bisa dapatkan tuh dia terlepas gitu. Jadi maksudnya dia menyesal sekali. Makanya ada pakai 후회하다 kayak gitu. Jangan lupa ingat-ingat 미처 못하다. Kemudian dehe itu adalah tentang. Oke, tidak masalah ya teman-teman ya. Ya, kita lihat peribahasa yang kedua. Nah, yang kedua di sini tadi apa ya? Dia menghancurkan sesuatu yang sudah mau selesai kayak gitu ya. 다 된 죽에 코 풀기. 다 된 죽에 코 풀기. Dia kayak ini apa sih, 코 풀기 itu kayak membersihkan hidung kayak gitu ya, meniupkan hidung gitu ya di bubur yang sudah hampir matang. Padahal bubur itu udah matang, 코 풀기 terus dia niup-niup pakai hidungnya kayak gitu. Berarti kan jadi hancur dong kayak gitu ya. Jadi menghancurkan suatu rencana, menghancurkan suatu hal seperti itu. Nah, kita lihat di sini kalimatnya. 조금만 더 하면 완성될 뻔했는데 저 사람이 다 된 죽에 코 풀어버렸네. 야, 조금만 더 하면 완성될 뻔했는데 저 사람이 다 된 죽에 코 풀어버렸네. Oke, kita lihat. 조금만 더 하면, sedikit lagi aja gitu ya, sedikit lagi aja, sedikit lagi kalau dilakukan lagi. 완성될 뻔했다. 완성되다 itu adalah selesai. 뻔하다 itu adalah hampir. Jadi makanya di sini 조금만 더 하면 완성될 뻔했다. Jadi dia hampir selesai. Ya, kalau dilakukan sedikit lagi nih. Jadi 완성되다 itu adalah selesai. 뻔하다 itu adalah itu apa namanya? Hampir ya. Jadi misalkan 갈 뻔했다. 갈 뻔했어요. Saya hampir pergi. Ternyata
apa kayak gitu. Jadi biasanya kayak berlawanan kayak gitu ya. Atau misalkan manal pun heta, saya hampir ketemu gitu ya, padahal aku nggak mau ketemu misalkan kayak gitu. Atau misalkan nomojil pun 했어요, biasanya kayak gitu ya, aku hampir jatuh tapi jadi jatuh nggak jatuh. Atau misalkan 떨어질 뻔했어요, hampir menjatuhkan gitu ya, hampir jatuh juga tapi jatuh nggak jatuh. Atau misalkan apa ya, pokoknya alpon hada itu hampir tapi terus dia tidak jadi ya, jadi biasanya negatif sih. Kemudian 저 사람이 다 된 죽에 코 풀어버렸네, orang itu menghancurkan ya, maksudnya dia meniupkan hidung di atas bubur yang sudah hampir jadi, maksudnya dia menghancurkan, jadi kayak menghancurkan semuanya padahal udah mau selesai tapi dia menghancurkan, jadi harus diulangi dari awal lagi. Nah di sini 코 풀어버리다, 코 풀어버렸다, 코 풀기, dia kopulda tuh tadi apa, menghembuskan ini ya, meniupkan hidung kayak gitu ya. Jadi kopuro-boreta. Jadi borone itu adalah kayak yang ternyata dia gitu ya. Jadi dia awalnya nggak tahu terus mengkonfirmasi seperti itu ya, ternyata kayak gitu ya. 저 사람이 다 된 죽에 코 풀어버렸네, ternyata orang itu menghancurkan semuanya. Jadi padahal itu ya udah mau selesai gitu ya, 조금만 더 하면 완성될 거예요. tapi juga 다 된 죽에 코 풀어버렸다. jadi orang itu menghancurkan semuanya yang hampir selesai kayak gitu ya. Oke, kita lihat tadi ya, yang kedua ini adalah 다 된 죽에 코 풀기. kemudian yang ketiga 가는 날이 장날이다. jadi 속담 yang ketiga adalah 가는 날이 장날이다. Ya, 가는 날이 장날이다 ini adalah bad timing atau waktu yang buruk ya. Tadi maksudnya waktunya nggak pas gitu ya. Biasanya kalau misalkan kita udah pengen banget kesini, pas udah kesana ternyata tutup misalkan. Nah ini sama seperti kalimat yang berikut ini. 하필 휴가 날인 오늘 내가 제일 좋아하는 음식점이 문을 닫았네. 가는 날이 장날이다. Oke, sekali lagi ya. 하필 휴가 날인 오늘 내가 제일 좋아하는 음식점이 문을 닫았네. 가는 날이 장날이다. Kayak gitu ya. Jadi 하필 kenapa gitu ya. Kenapa pas ini gitu ya. 휴가 날인 오늘. 휴가 날 itu adalah 휴가 itu adalah waktu cuti ya, maksudnya hari libur ya. 휴가 날인 오늘. Sekarang hari ini yang hari liburku gitu ya. padahal hari ini libur kayak gitu ya. 내가 제일 좋아하는. 내가 제일 좋아하다 itu apa? Yang paling aku suka ya. Jadi yang paling aku suka. Apa yang paling aku suka? 음식점. Restoran yang paling aku suka ternyata apa? 문을 닫았네 gitu ya. Ternyata tutup gitu ya. Jadi 하필 kenapa pas hari aku libur restoran yang paling aku suka ini tutup kayak gitu ya. 가는 날이 장날이다. benar-benar waktu yang buruk, bad timing seperti itu. Misalkan gini. 하필 휴가 날인 오늘 내가 제일 좋아하는 misalkan apa? 좋아하는 영화가 방영되지 않았네 kayak gitu ya. 하필 kenapa pas aku lagi libur film yang paling aku suka nggak ditayangkan seperti itu. 가는 날이 장날이다. Atau misalkan gini, teman-teman mau pergi ke mana ya, ke mall atau kemana ya enaknya ya, ke pertunjukan ke Gongyeon gitu ya. terus ternyata 좋아하는 가수가 등장하지 않았네. 가는 날이 장날이다. jadi ternyata pas udah ke pertunjukan itu, padahal teman-teman udah berusaha banget bisa dapetin tiketnya, yang kalian suka, yang teman-teman suka nggak dateng. Nah itu 가는 날이 장날이다. Atau misalkan teman-teman pengen banget mendapatkan bonus nih, kalau misalkan pergi ke suatu tempat terus habis itu 선물이 떨어졌어. 가는 날이 장날이다. misalkan seperti itu ya. Jadi bisa banyak sekali menggunakan bad timing, biasanya tutup restorannya, atau misalkan udah habis makanannya, atau misalkan kayak tidak datang siapa orang yang ditunggu-tunggu seperti itu, atau pokoknya yang tidak pas dan biasanya negatif. Jadi 가는 날이 장날이다 atau bad timing gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke 속담 yang nomor 4, yaitu terakhir ya. 가뭄에 콩 나듯 하다 ya. 가뭄에 콩 나듯 하다. Jadi di sini 가뭄 itu adalah kekeringan atau paceklik.
콩 나듯한다 itu seperti kacang yang tumbuh di kekeringan. Jadi kira-kira teman-teman kalau misalkan kekeringan gitu pada tumbuh nggak? Pada bertunas nggak? Enggak ya, tapi ternyata ada satu yang bertunas, berarti sangat jarang, sangat tidak banyak ditemukan kayak gitu ya, sangat-sangat rare gitu ya, jarang lah pokoknya. Nah, ini digunakan seperti ini. 요즘에는 출산율이 낮아져서 아이 3명 있는 집이 가뭄에 콩 나듯한다. 요즘에는 출산율이 낮아져서 아이 3명 있는 집이 가뭄에 콩 나듯하다. 콩 나듯한다. pakai N ya. Akhir-akhir ini 요즘에는 출산율이 낮아져서. Oke, 출산율 itu adalah tingkat kelahiran ya, atau presentase kelahiran. 낮아져서. 낮아지다 itu dari kata artinya adalah semakin rendah, semakin turun. Jadi nata itu najajida itu kayak turun gitu ya. Itu bisa juga kalau misalkan pakai jida ya, jida itu lebih semakin turun kayak gitu. Kalau najajida kan berarti turun, semakin turun. Atau misalkan semakin bagus, 좋아지다. Atau misalkan semakin cantik, 예뻐지다, seperti itu. Jadi najajida itu lebih semakin turun, semakin rendah. 아이 3명 있는 집이 rumah atau keluarga yang punya yang ada 3 orang anak atau yang punya 3 orang anak. Jadi kira-kira di tengah 출산율 atau misalkan tingkat kelahiran yang sangat rendah yang menurun, itu keluarga dengan 3 anak itu kira-kira teman-teman bisa menemukan dengan sering nggak? Enggak ya, jadi sangat jarang. Makanya 가뭄에 콩 나듯한다, seperti itu. Jadi 아이 3명 있는 집이 가뭄에 콩 나듯한다, kayak gitu ya. Atau bisa juga teman-teman bisa misalkan yang di daerah ini yang punya TV gitu, misalkan 예전에는 misalkan 텔레비전이 있는 사람이 가뭄에 콩 나듯했어요, misalkan seperti itu. Jadi dulu gitu ya, orang-orang yang punya televisi itu seperti kacang yang tumbuh di kekeringan, jadi bener-bener sedikit banget. Atau misalkan 예전에는 유학을 간 사람이 gitu ya, 우리 동네 유학을 간 사람이 가뭄에 콩 나듯 했어요, misalkan kayak gitu. Dulu orang-orang di sekitar saya, di rumah saya, di daerah saya itu yang pergi ke luar negeri itu sedikit banget, maksudnya jarang banget. Jadi seperti tunas yang bertumbuh di gamum atau di kekeringan di masa paceklik. Jadi ini gampang ya teman-teman, bisa dihafalkan. 가뭄에 콩 나듯한 일 atau 가뭄에 콩 나듯 해요, 했어요, seperti itu, tergantung konteks kalimatnya yang mau digunakan seperti apa. Oke, kita akan refresh kembali Soktam dari awal ya. Jadi supaya bisa lebih hafal lagi. Yang pertama tadi 놓친 고기가 더 크다. Jadi 미처 참여하지 못한 미팅에 대해 biasanya pakai apa? 후회하다. 후회하며 놓친 고기가 더 크다고 생각했어요. Jadi dia menyesal karena tidak bisa menghadiri si meeting ini, makanya 놓친 고기가 더 크다. Dia berasa dia melepaskan sesuatu yang ini ya, yang menguntungkan, atau misalkan dia menyesal karena itu kayak gitu. Jadi 놓친 고기가 더 크다. Itu pakai gogi ya. Jadi ini kalau di sini mungkin konteksnya adalah ikan, seperti itu. Kemudian yang kedua ini 다 된 죽에 코 풀기. Nah, ini di sini 조금만 더 하면 완성될 뻔했는데 hampir selesai padahal ini. 근데 저 사람이 다 된 죽에 코 풀어버렸네. Dia menghancurkan semuanya. Jadi maksudnya udah sedikit lagi, padahal dia akhirnya menghancurkan semua rencananya, harus dimulai lagi dari awal, misalkan seperti itu. Nah, di sini ada kopulgi. Ki ini dia menjadikan ini jadi kata benda ya. Kopulginya itu kan harusnya dia kata kerja, tetapi dijadikan kata benda. Kemudian ada elponheta. Elponheta itu adalah hampir tetapi tidak jadi. Kemudian ada aoboryota, itu kayak dia menjadikan ini gitu ya. Jadi di akhirnya jadinya seperti ini gitu ya. Dia jadi menghancurkan semuanya. Puroboreta, jadi tidak bisa dikembalikan lagi. Puroboreta itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, 가는 날이 장날이다. Itu adalah bad timing atau waktu yang buruk. Makanya biasanya kalau misalkan kita udah mau pergi ke sana ternyata tutup. Nah, itu 가는 날이 장날이다. Di sini makanya 휴가 날인 오늘 내가 제일 좋아하는 음식점이 문을 닫았네. Berarti kan harusnya dia mau pergi nih ke 제일 좋아하는 음식점. Dia mau pergi ke restoran yang dia paling suka. 근데 문을 닫았어요.
Berarti 가는 날이 장날이다. Jadi like what a bad timing, kayak bener-bener yang nggak pas banget waktunya gitu ya. Jadi 가는 날이 장날이다. Itu yang ketiga. Kemudian ada yang keempat ya, 가뭄에 콩 나듯한다. Nah ini seperti kacang yang bertumbuh di kekeringan atau di paceklik. Nah ini tadi dia mencontohkan 출산율. Jadi tingkat kelahirannya menurun, tetapi 아이 3명 있는 집. Jadi rumah atau keluarga yang punya 3 orang anak itu seperti apa? 가뭄에 콩 나듯한다. Sangat jarang sekali. Jadi nggak banyak ditemukan, apalagi di Korea ya. Jadi karena di Korea sekarang sudah banyak yang tidak ingin menikah mungkin ya, atau tidak ingin mempunyai anak karena mungkin mahal ya semuanya gitu, jadi pendidikan dan lain sebagainya. Jadi 출산율이 낮아졌어요. Jadi tingkat kelahiran anak bayi gitu ya sangat rendah, sehingga kalau misalkan punya anak 2 pun mungkin itu 가뭄에 콩 나듯한다. Dan katanya sangat jarang sekali, apalagi yang lebih dari 3. Kalau di Indonesia mungkin masih banyak ya yang lebih dari 2 kayak gitu ya. Oke teman-teman, kita akan jongni. Nah di sini tadi kita sudah sama-sama belajar 놓친 고기가 더 크다, untuk yang 후회하다. Jadi dia kayak melepaskan sesuatu yang dia inginkan misalkan, atau keuntungan yang banyak kayak gitu. Karena dia tentang meeting tadi ya, 미처 참여하지 못한 meeting. Kemudian 다 된 죽에 코 불기, ini menghancurkan sesuatu yang sudah mau selesai, padahal dia udah mau masak nih, si buburnya udah mau mateng, tapi dia menghancurkan karena dia meniupnya dengan hidung seperti itu ya. Jadi 다 된 죽에 코 불기. Kemudian 가는 날이 장날이다. Itu adalah bad timing, what a bad timing, atau waktu yang tidak pas, waktu yang jelek. Jadi biasanya tadi ya tutup padahal dia udah mau pergi, atau misalkan udah nyampe sana ternyata habis gitu. Atau misalkan aku udah mau nonton konser nih, ternyata si kasunya sakit atau tidak jadi datang, seperti itu. Jadi 가는 날이 장날이다. Kemudian yang terakhir tadi ya sangat jarang, 가뭄에 콩 나듯한다. Tadi 출산율이 낮아져서 아이 3명이 있는 집 가뭄에 콩 나듯한다. Bisa juga teman-teman menyebutkan hal-hal yang jarang lainnya ya, nanti bisa mencari contoh yang bisa digunakan pakai peribahasa ini. Oke, sampai sini tidak masalah ya teman-teman ya. Nanti bisa dihafalkan, kemudian bisa digunakan ketika melatih berbicara bahasa Korea. Bisa dipakai ya sehari-hari juga, walaupun ini agak sulit ya nanti untuk menghafalkannya, tapi daripada yang Sokdam sebelumnya, Sokdam yang kali ini lebih singkat, jadi teman-teman bisa lebih familiar dan bisa lebih bisa menggunakannya. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan ketemu lagi ya di materi-materi selanjutnya. Semoga teman-teman tidak bosan dan bisa refresh terus Gwanyeongo, Eisongo, Iteo, dan juga Sokdam. Dan nanti kita akan belajar semuanya kayak gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. 감사합니다.